Ya, ya, jadi kalau kalau kita ngomongin tentang ya, kalau kita tadi ngomongin tentang global infrastructure gitu ya, yang pasti paling penting itu tadi kita ngomongin ada yang namanya region, begitu. Nah, kalau region itu, sebenarnya terpisah secara geografis, begitu. Jadi contohnya kalau misalnya saya punya di sini lah ini nggak nyala, sebentar 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 ya. Ya, jadi kalau kalau kita ngomongin regions, misalnya di sini saya punya, Singapura gitu ya, kemudian di sini ada Medan, ada Kalimantan, kemudian ada, Kalimantan kayak gini, ada Jawa, ada Papua, kurang lebih kayak gini. Nah, kemudian di sini nanti ada, Australia, ini di sini ada Australia. Nah, kalau kalau kita bilang, yang namanya region, kalau sekarang ini AWS itu punya ada 24 region. Jadi semuanya kalau di AWS itu kita punya, sekarang totalnya itu ada 24 region. Nanti ke depannya kita akan tambahin, 3 region lagi. Nah, 3 region itu ada di mana sih? Ya 3 region itu nanti ada di Indonesia salah satunya. Jadi ini ada di Jepang, kemudian ada di, Spanyol, kemudian satu lagi itu di Indonesia. Oke, di Indonesia itu nanti kita kenal dengan namanya region, Jakarta. Nah nah kenapa sih kita musti punya beberapa, kenapa kita harus taruh di beberapa region. Jadi kalau sekarang ini kita punya region itu, regionnya itu ada di yang paling dekat sama kita ya, yang paling dekat sama kita itu ada di Singapura, ini yang paling dekat, oke. Kemudian yang kedua itu ada di Australia. Jadi kalau misalnya kita ada di tengah-tengah ini, ya kita harus pilih salah satunya. Nah, sebenarnya kalau dari AWS kita itu akan bilang, ya sebaiknya Anda pilihnya itu atau Anda deploy-nya itu di multiple region, di beberapa region, begitu. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ya ini supaya bisnis Anda itu tetap berjalan. Karena kalau kita ngomonginnya ini untuk bisnis, ya sebenarnya kita ada yang namanya, bisnis continuity gitu, supaya bisnisnya tuh bisa terus jalan, apa yang terjadi, begitu. Jadi kenapa kita nggak tulis di Singapura aja, kenapa kita nggak bikinnya di Australia aja. Karena kalau misalnya kita cuma bikin di, Singapura atau bikin di Australia, ya ada kemungkinan negara-negara itu juga bisa ada masalahnya juga, bisa ada problemnya juga. Jadi, contohnya apa sih yang bisa terjadi? Misalnya kalau terjadi perang, misalnya kayak gitu ya. For some reason ketika terjadi perang, ya satu negara itu bisa ada disruption, bisa ada problem, atau mungkin ada juga bencana alam, misalnya tsunami gitu ya. Nah, kalau terjadi tsunami, ya tetap mereka juga bisa ada disruption begitu. Nah, kalau kita taruh itu di satu tempat aja, kita taruh misalnya di Singapura aja atau di Australia aja, tapi nanti kemudian negara itu ada gangguan, kalau kita punya bisnisnya sangat besar itu akan mengalami impact begitu. Jadi once dia terdisrupt, kita itu akan impact kemana-mana. Nah, kalau kita ngomongin bisnis yang besar itu nggak boleh ada impact. Jadi apapun yang terjadi itu nggak boleh ada impact ya. Jadi idealnya kita harus taruh di 2 region, begitu. Nah, kemudian di dalamnya region itu ada apa sih? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin di dalamnya region, ya region itu ada yang namanya availability zones. Jadi kita juga tadi udah sempat bahas beberapa kali, sering disebut ada yang namanya availability zones. Nah, availability zones itu kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya saya bilang ini di dalam satu negara, availability zones itu biasanya dia akan taruh, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi jaraknya itu agak jauh-jauhan. Mereka itu enggak mereka itu enggak, berada di satu tempat yang sama. Di dalam satu region gitu ya, di dalam satu region itu, minimal mereka itu atau AWS tuh punya 2 availability zone, itu minimal begitu. Tapi ada beberapa itu yang punya 3 availability zones. Nantinya kita punya di Indonesia atau di Jakarta itu punya 3 availability zones, begitu. Nah, availability zones ini sendiri apa nih? Jadi kalau kita definisi availability zones ini apa? Jadi, mungkin di pertemuan pertama juga saya udah sharing gitu ya, kalau availability zones itu bukan server, gitu ya, bukan cuma satu server, atau bukan cuma satu data center, begitu. Tapi, availability zones itu, definisinya adalah cluster of data center.
Cluster of data center. Jadi gede banget gitu. Jadi kalau misalnya saya punya data center, ya mungkin di sini ada data center lagi, di sini ada data center lagi, di sini ada data center lagi gitu. Ini ada 3 tempat ya, 3 lokasi. Ya ini yang pastinya saling akan terkonek satu dengan lainnya gitu. Oke, jadi sekali lagi ini bukan bukan gedung, bukan server, tapi data center. Nah, jadi di dalam titik ini itu namanya adalah cluster of data center begitu. Nah, terus nanti kalau misalnya kan saya bilang nih di sini saya punya 3 availability zones. Ini A, ini B, ini C gitu ya. Ini ABC ini juga tetap terkoneksi juga gitu. Jadi bukannya kita bilang kalau misalnya kita punya availability zones terus dia lemot, nggak gitu. Ini juga akan terhubung gitu. Jadi antara A dengan B dengan C itu juga terhubung gitu dengan high internet speed dengan low latency. Jadi speednya itu sampai dengan 10 Gbps begitu dan latensinya itu sangat rendah. Jadi kalau misalnya saya buat server, misalnya saya buat servernya di sini nih. Jadi kalau misalnya tadi kalau contohnya kita ya, saya bikin servernya di sini nih Pak, gitu di A. Terus saya taruh database-nya nih di B, boleh nggak sih? Ini problem nggak? Begitu. Ya nggak apa-apa kalau Anda taruh di sini. Jadi walaupun Anda berada di lokasi yang berbeda-beda, tapi mereka itu tetap tadi kayak saya bilang high speed, low latency gitu. Jadi speednya tetap kenceng dan latensinya tuh sangat rendah. Jadi walaupun Anda punya server satu di A, kemudian database-nya di B, atau server di A, servernya di C, ya itu tetap mereka hitungannya tetap akan baik-baik aja begitu. Oke. Jadi ya yang namanya yang namanya availability zones ya bentuknya atau ilustrasinya itu seperti ini begitu. Nah terus kalau misalnya ditanya kita itu harus taruhnya tuh mungkin tadi ada teman aja juga yang nanya kita harus tempatnya tuh ada di availability zones yang berbeda. Kenapa sih kita mesti taruh servernya itu di availability zones yang beda? Toh ini sebenarnya udah sama aja. Ya, jadi kalau kita ngomongin region, kenapa kita pilih regionnya beda-beda? Karena kita ada pengaruh kalau misalnya tadi saya bilang kalau ada ada perang misalnya, ada tsunami, bencana alam gitu kan itu bisa terputus. Nah, si availability zones juga sama seperti ini. Jadi contohnya kalau misalnya saya bilang ada kebakaran misalnya kayak gitu, atau misalnya ada gempa, atau misalnya ada banjir begitu kan. Kalau misalnya Anda cuma taruhnya di A doang, terus di A ini ada problem gitu ya, ada banjir, ada kebakaran, ada apa ya, ini akan pasti juga bisa gangguan gitu. Walaupun saya bilang gangguannya itu nggak satu region, ya gangguannya itu bisa satu availability zones. Oke, walaupun di availability zones ini pun juga gangguannya sebenarnya juga agak minim. Karena kalau kita lihat availability zones kan bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ada beberapa spot gitu. Nggak semuanya juga. Jadi memang di AWS itu kita nya itu juga dijaga gitu. Availability dan reliability-nya itu dijaga. Makanya kita suka bikinnya tuh berlapis-lapis begini. Oke, tapi kalau secara bisnis sekali lagi kalau saya bilang walaupun kita akan bilang ini akan baik-baik aja gitu ya, downtime-nya rendah begitu. Ya tapi di sini kita bilang ya kita tetap bilang atau kita suggest ke customer bahwa sebaiknya Anda juga akan implement ini di multi-AZ, multi availability zones. Jadi bukan cuma A doang, tapi mungkin A sama B, A sama C, misalnya seperti itu. Kenapa kita buat seperti ini? Ya karena supaya kalau misalnya ada gangguan di A, ya dia tetap masih bisa di-serve di B, atau tetap bisa di-serve di C, begitu. Oke, jadi dengan seperti ini, dengan kata lain sebenarnya kalau dari AOS sendiri, kita itu suggest gitu ya customer-nya itu untuk melakukan, implementasi, ini, namanya adalah multi-AZ, namanya adalah multi-AZ, multi-region ya sorry, multi-region, kemudian juga multi-AZ. Oke, multi-region dan juga multi-AZ. Oke, tapi ya ini adalah best practice ya gitu, best practice. Karena kita berpikir bahwa ya customer itu pasti mau menjadi besar gitu kan. Kita mau supaya bisnisnya itu growth dengan sangat besar. Makanya kita suggest bahwa kita harus bikin namanya adalah multi-region, multi-AZ, dan setiap desain atau setiap arsitektur kita itu harus diusahakan atau harus diarahkan supaya mereka punya room untuk bisa scaling
untuk bisa jadi lebih besar. Jadi kita nggak bilang, oke, ini servernya satu aja nih, monolith, begitu kan. Kalau monolith itu kan Anda mau growth-nya susah kan. Tapi kalau misalnya kita bikin jadi modular, kita bikin jadi services, ya itu otomatis mereka bisa growth gitu. Oke, nah kalau kita pakai multi-region, multi-AZ gitu ya, nah ini problemnya adalah kalau misalnya tadi saya bilang di sini ada Singapura gitu ya, wah jelek banget nih, Singapura, kemudian di sini ada Australia. Nah kalau misalnya multi-region berarti kan Anda taruh servernya di sini ya, Anda taruh servernya di sini, oke, Anda taruh di sini, mungkin Anda taruh satu instance di sini. Oke, tapi kalau misalnya Anda punya multi-region, berarti satu di Singapura, satu di Australia. Oke, tapi satu aja nggak cukup, karena kalau itu cuma multi-region aja. Multi-AZ itu berarti Anda harus punya satu lagi di AZ B, gitu. Kemudian di sini ada lagi satu lagi di AZ B, begitu. Nah, dengan seperti ini Anda punya 4 titik, gitu. 4 titik, dan ini harus. Ya, hai, halo. Ya, tadi sempat putus ya. Ya, hai, halo. Iya, sorry. Tadi sempat sempat putus ya, karena ada WiFi issue. Tapi sekarang udah baik lagi. Oke, ya. Jadi saya lanjutin ya. Ini ada screen ya. Ya, jadi kalau misalnya tadi seperti ini, kalau memang best practice ya, best practice-nya itu kita harus jalankan ini di multi region dan juga multi AZ.
begitu. Tapi kalau misalnya kita bilang ini di multi-region, multi-AZ, ya efeknya itu adalah kita harus punya 4 titik, begitu. Jadi kalau misalnya kita jalanin atau kita ada resource, misalnya $10, misalnya 100.000 ya, tapi kalau kita pakai multi-region dan multi-AZ ini jadi nggak 100.000, jadinya 400.000, begitu, karena kita punya 4 titik, begitu. Jadi memang itu best practice ya kalau kita mau ngomongin perusahaan atau kita mau ngomongin dengan skala yang besar, enterprise, ya rekomendasinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita buat nge-lab, kemudian kita baru mulai gitu ya, ya jangan langsung masuk ke uh, multi-region, multi-AZ gitu. Nanti Anda bisa bangkrut ya. Begitu otomatis Anda punya 4, cost-nya itu lebih tinggi. Begitu. Oke, tapi ya multi-region, multi-AZ ini ya sangat direkomendasikan. Oke, nah berikutnya adalah pasti pertanyaan, sebenarnya gimana sih Pak kalau misalnya saya mau pilih region, begitu, gimana caranya kalau saya mau pilih region? Ya region itu ada beberapa pertimbangan, begitu. Yang pertama itu kita harus lihat dari user-nya. Sebenarnya kita punya user itu ada di mana sih base-nya, begitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang user, ya user itu mau punya experience yang bagus. Jadi ketika saya mau connect ke server, ya servernya tuh maunya bagus gitu jalannya, gitu ya. Nah, ini kita ada, kalau sekarang kita punya 24 region, sebenarnya kita bisa pakai tools namanya tuh cloudping.info, gitu ya. Jadi kalau jadi kalau cloudping.info kita bisa cek sebenarnya yang paling bagus nih kalau dari tempat kita, mungkin dari Solo atau dari Indonesia itu pakai yang mana sih? Di sini kan ada banyak nih regionnya. Nah, kita bisa coba HTTP ping gitu ya. Kalau secara geografis mungkin paling dekat dari Singapura sama Australia. Tapi kalau misalnya secara data itu dari mana sih? Karena kita nggak bisa ngomongin ini dekat atau jauh, kita harus ada datanya. Jadi ketika kita ngomong ke manajemennya atau ke bagian productionnya, kita bisa bilang ini loh, ini datanya itu menunjukkan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini Cloudping, kalau kita pilihnya di Amerika nih, tempat kita sekarang di US East gitu ya, itu ada 304 millisecond. Jadi kira-kira 3 detik latensinya. Oke, ya memang kalau untuk production kadang-kadang masih oke, masih lumayan begitu kan. Kalau misalnya kita buat lab gitu ya, buat lab main-main di sekolahan, main-main sama murid, sebenarnya kita nggak akan terpengaruh sama latensi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin production gitu kan, let's say misalnya Anda mau bikin kayak detik.com misalnya kayak gitu, atau Anda mau bikin kayak Tokopedia, ya mereka akan pengaruh dengan latensinya. Apalagi kalau Anda main game, Anda mau transaksi finansial, ya itu pengaruh sama latensi. Tapi kalau kita buat lab, itu nggak pengaruh latensinya. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat di Asia Pasifik gitu ya. Oh, yang paling bagus ini ya pasti di Singapura nih, 41 millisecond. Dan kebetulan saya juga internal corporate-nya itu kita akan VPN, ya VPN itu ke Singapura. Jadi otomatis ya network traffic saya lewat VPN itu cuma 41 millisecond aja kalau ke Singapura. Begitu. Kemudian kedua, yang mana nih yang paling bagus? Karena kan tadi kan suggestion-nya adalah kita menggunakan multi region ya. Kalau multi region berarti kita harus pilih nih region yang paling bagus. Oke, secara data, oh ternyata region yang paling bagus yang kedua itu adalah di Hong Kong gitu. Itu 70 millisecond. Jadi bukan berarti Sydney itu bagus ya. Kalau secara geografis mungkin paling dekat di Sydney gitu. Tapi kalau secara data ternyata itu yang paling cepat tuh di Hong Kong. Begitu. Mungkin karena backbone-nya kita itu dari Singapura terus ke Hong Kong dan seterusnya. Oke, jadi dengan seperti ini kalau kita disuruh pilih, oke tentuin dong kita mau bikinnya di mana. Ya kita pilihnya pertama di Singapura, kedua di Hong Kong kalau berdasarkan latensi. Begitu. Kemudian ada apa lagi sih? Masalah apa lagi yang Anda bisa pakai untuk menentukan region selain latensi atau ini? Ya karena kalau latensi ini biasanya tergantung dari user base-nya. Anda punya user base-nya di mana. Jadi karena cloud, kita kan bisa serve itu di seluruh dunia. Ya kalau misalnya Anda punya usaha, Anda punya startup, cuma marketnya Anda tuh nggak di Indonesia, misalnya market Anda ada di Amerika gitu kan, atau market Anda ada di Eropa, ya itu lain cerita begitu kan. Jadi application-nya itu nggak bisa kita lihatnya dari Indonesia, ya kita harus lihat dari letak customer-nya paling banyak di mana sih. Kalau di Amerika ya di Amerika, di Eropa ya di Eropa begitu. Nah ini juga terjadi kalau mungkin teman-teman pernah ingat ada yang namanya Pokemon Go ya. Jadi Pokemon Go pada waktu itu sangat hype banget gitu kan.
awalnya hanya tertutup untuk region tertentu, kemudian ya Pokemon Go itu menggunakan AWS gitu ya, implement di AWS. Kemudian ketika mereka mau ke region yang lain, ya mereka tinggal bikin aja. Mereka tinggal bikin di regionnya, kemudian mereka nyalahin begitu. Dan otomatis dengan seperti itu, customer mereka yang ada di region di situ ya tidak akan nge-lag, akan baik-baik aja begitu. Oke, jadi itu contohnya ketika kita ngomongin pemilihan region berdasarkan customer. Kemudian ada lagi kalau kita ngomongin tentang harga nih, saya mau harganya yang paling murah karena saya nggak punya constraint terhadap user, saya nggak punya masalah terhadap latensi. Pokoknya ya harga yang murah aja gitu. Nah kalau misalnya mungkin kemarin saya juga udah pernah cerita bahwa kalau harga di AWS itu nggak semuanya sama. Bukan berarti kalau di AWS terus harganya semua sama. Di AWS itu kita bilang harganya itu adalah kita percaya ada yang namanya apa namanya massive economic of scale. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang yang pakai, harganya itu akan semakin murah begitu. Jadi kalau harga yang di Singapura sama harga yang di Amerika, ya di harga di Amerika itu jelas lebih murah begitu karena pemakaian di Amerika itu lebih banyak dibandingin di Singapura begitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin tentang latensi gitu kan, kita ngomongin delay, ya kalau kita ada di Indonesia kita nggak bisa pakai nggak bisa pakai di Amerika, kita di Indonesia kita nggak bisa pakai di Amerika karena ada latensi. Cuma kalau misalnya kita bilang untuk aplikasi atau untuk server yang dia itu nggak perlu ngomongin latensi, kita nggak perlu ngomongin delay. Contohnya gini, contohnya kalau Anda lakukan yang namanya big data atau data analitik, itu kan datanya gede banget gitu kan, datanya gede banget, kemudian Anda mau proses. Nah, biasanya ketika kita ngomongin big data atau data analitik itu nggak 100%. Maksudnya adalah mereka itu nggak real time gitu. Kalau saya mau ngolah data itu saya nggak perlu detik ini juga saya langsung dapat result ya. Saya nggak perlu seperti itu. Yang penting datanya itu diolah, kemudian saya dapat result ya, kan bentuknya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pattern-nya itu seperti itu, ya udah kita nggak butuh ada latensi dong. Itu nggak penting buat kita kan. Yang penting murah. Nah, dengan seperti itu ya berarti Anda bisa kirim atau Anda bisa menggunakan resource yang ada di Amerika. Karena di situ relatif lebih murah kan. Jadi ya biarin aja dia olah di situ, tapi once itu sudah selesai datanya, hasilnya itu bisa ditaruh lagi balik lagi ke Asia, balik lagi ke Indonesia. Gitu itu contohnya kapan sih kalau kita mau pakai cost sebagai perhitungannya. Kemudian ada lagi mungkin masalah regulasi. Jadi ada beberapa juga negara-negara tertentu yang punya regulasi tertentu di mana mereka harus proses di negaranya. Contohnya mungkin seperti di Jerman atau di Australia gitu ya. Mereka sudah menentukan bahwa ini servernya harus ada di negara ini. Ya kalau memang udah kayak gitu ya udah ya Anda nggak bisa pilih-pilih region-region yang lain. Ya Anda harus ikutin lah itu adanya di mana begitu. Oke, jadi ya itu tadi yang saya bilang tentang region begitu. Kalau kalau kita sendiri di AWS Educate itu kita sudah di lock di US East di Virginia gitu. Kita nggak bisa pindah ke tempat lain begitu ya. Ya ini saya coba login dulu. Wah ini banyak banget ya. Mungkin ini bisa. Oke, saya coba masuk ke sini AWS Educate. Kemudian saya coba AWS account. Oke, nanti ini ada sign in. Kemudian saya masuk ke AWS Console. Nah ini ya sama seperti yang biasa kita lihat kalau kita ngomongin AWS Console, ya bentuknya seperti ini gitu ya. Udahlah kita udah 3 hari kita udah tahu semua. Nah kemudian di sini kalau kita ngomongin region tuh ada di mana sih Pak? Kalau saya mau pindah-pindah region, tadi kan Bapak bilangnya region. Nah region tuh ada di sebelah kanan atas ini nih gitu. Kalau sekarang kita pakai North Virginia, ya kalau saya pakai account saya sendiri, ya kalau saya pakai account saya sendiri itu saya biasanya pakainya di Singapura yang paling enak begitu. Ya tapi kalau di sini kita cuma bisanya di North Virginia aja, kita nggak bisa di tempat lain begitu. Oke, kemudian kalau tadi kita ngomongin AZ itu bagaimana AZ-nya? Ya, AZ itu sebenarnya ketika kita ada di North Virginia ini, biasanya AZ-nya itu nyambungnya sama subnet ya. Kapan sih atau di mana sih kita mau taruh subnet ya? Jadi di sini waktu Anda create instance atau di list instance-nya ini biasanya juga dia akan kasih tahu nih, Anda ada di AZ yang mana. Gitu. Bentar ya, misalnya ini di web 1. Oke.
Oke, ada di web 1. Nih. Oke, ini ada web 1. Kemudian di sini ada ininya. Di sini ada VPC-nya, ada subnet-nya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, kalau kita lihat nih ada availability zones-nya ya. Rata-rata kalau saya buat, dia otomatis ditaruhnya di 1E, gitu. Oke? Nah, di sini ada juga yang 1A, begitu. Karena kan nama region-nya itu adalah US East 1. Oke, US East 1, ya ada yang 1A, ada juga yang 1E. Banyakan seperti itu. Nah, ini Anda bisa lihat nih, di teman-teman Anda juga bisa lihat Anda mau taruhnya di mana, begitu. Oke, kalau Anda naruhnya di mana itu sebenarnya tergantung dari subnet ya. Anda itu pakai subnet yang mana, dan dari subnet itu juga Anda bisa lihat ketika Anda create subnet, subnetnya itu ada di availability zones yang mana, begitu. Oke, tolong mouse dong. Jadi ya di situ cara-cara kita tentuin itunya ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan berikutnya adalah yang cukup menarik juga. Terus gimana nih kalau misalnya saya bilang, oke, saya udah tahu region, saya udah tahu segala macam gitu ya. Tapi ini ada problem berikutnya adalah kalau misalnya saya bilang, saya nggak ada tempatnya gitu. Kalau misalnya saya ada di Indonesia gitu kan. Oh ya, thank you. Jadi kalau ada di Indonesia, Indonesia ini nggak ada ininya loh, nggak ada apa namanya. eh sebentar ya. Eh, bukan yang bulat-bulat. Ya, jadi kalau misalnya saya ada di Indonesia nih, di Indonesia sekarang kan belum ada region ya, atau misalnya saya ada di Thailand nih. Bukan, ini yang bulat ini aja. Sorry. Nggak ada. Thank you. Ya, jadi kalau misalnya sekarang saya ada di Indonesia atau saya ada di Thailand atau saya ada di Indonesia, saya tuh nggak ada regionnya gitu. Regionnya tuh nggak hidup gitu kan, nggak ada, belum hidup, belum siap. Jadi gimana kalau misalnya nggak ada region, nggak ada availability zones? Nah, kalau kita nggak punya region atau kita nggak punya availability zones, okay, itu biasanya kita bisa ada server cache yang dekat dengan masing-masing negara ini gitu. Oke, kalau di AWS itu istilahnya adalah edge location. Edge location. Edge location ada banyak, mungkin kalau nggak salah lebih dari 190 edge location. Oke, nah edge location itu biasanya kita kenal dengan namanya CDN, Content Delivery Network. Oke, CDN itu jadi kalau misalnya kita punya data center atau kita punya resource di Singapura, kalau kita setiap kali bolak-balik Indonesia Singapura, otomatis itu ada latensi, ada delay, begitu. Tapi dengan kita punya CDN, dengan kita punya Content Delivery Network, misalnya di sini di Indonesia, jadi customer itu nggak usah bolak-balik ke Singapura, tapi dia bisa langsung masuk ke CDN nih. Itu namanya adalah edge location. Oke? Ya, itu bisa menjawab kalau misalnya di negara lain, misalnya di Malaysia, atau di Thailand, atau di Vietnam, itu nggak ada regionnya, itu bagaimana jalannya? Ya, mereka bisa manfaatkan edge location itu untuk serve customer-nya mereka yang ada di negara itu. Nah, kalau di AWS sendiri, untuk CDN, Content Delivery Network, itu kita menggunakan service, nama service-nya itu adalah CloudFront. Begitu. Kalau misalnya Anda pernah dengar ada yang namanya CloudFront, ya CloudFront itu juga adalah CDN, okay, Content Delivery Network yang ada di AWS, begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sempat lihat nih, kalau kemarin kan kita punya video recording ya, ada 1A, 1B, 2A, 2B, misalnya seperti itu. Nah, itu kan kemarin saya bilang, ya saya taruhnya itu di S3. S3-nya itu ada di Singapura, begitu. Tapi bagaimana kok kalau misalnya Anda download kok bisa cepat banget, begitu ya? Apakah itu berarti saya ngambilnya tuh semuanya di Singapura? Enggak. Jadi selain saya punya bucket di S3 di Singapura, saya itu juga implement yang namanya CloudFront, begitu. Nah, CloudFront itu sama seperti cache atau sama seperti proxy. Jadi kalau misalnya udah ada satu orang yang download, otomatis dia sudah ada di cache-nya itu. Dia nggak akan ambil lagi di Singapura. Jadi dia lebih dekat, otomatis ketika Anda download itu akan berasa lebih cepat. Walaupun sebenarnya filenya itu cukup gede ya. Mungkin kalau Anda udah sempat ngambil, ada yang 100 mega, ada yang 400 mega. Tergantung saya recordingnya berapa lama. Jadi kalau misalnya sehari, saya potong-potong recordingnya, ya itu mungkin kira-kira masing-masing 100 mega. Begitu. Tapi kalau misalnya saya seharian mungkin dari pagi sampai siang 3 jam, itu mungkin bisa 400 mega. Begitu. Jadi saya taruhnya di S3, kemudian saya masking S3-nya saya itu dengan menggunakan CloudFront. Oke.
Nah, tapi sayangnya CloudFront ini kayaknya seingat-ingat saya, CloudFront ini juga nggak bisa dicoba juga. Anda nggak bisa coba CloudFront ini di Educate, begitu. Karena normalnya ya CloudFront itu bayarnya lumayan mahal, gitu. Kalau misalnya Anda salah implement, nanti kredit Anda tuh bisa langsung habis, begitu. Oke, tapi ya kalau Anda nanya solusinya seperti apa, ya solusinya pakai CloudFront. Oke? Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanya dulu dari teman-teman sekalian. Silakan kalau mau ditanya. Ya, boleh dari Chime atau Anda mau pakai WhatsApp, mau tanya juga boleh. Oke, ada yang nanya sampai sini? Baik-baik aja? Nggak ada? Baik-baik aja? Halo, bisa direspon? Iya, kalau ada nanya konsep CDM, jadi CDN itu mirip seperti proxy gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu proxy gitu ya, jadi kalau biasa pakai Linux kan ada yang namanya proxy server, ada yang namanya squid server gitu ya. Nah, jadi itu mirip seperti itu, tapi ini untuk skala yang lebih besar. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke regionnya, kita nggak usah bolak-balik ke Singapura untuk ngambilin barang gitu. Tapi kita kalau once dia sudah di proxy, dia sudah ditaruh di content delivery network, ya kita bisa taruhnya di situ aja gitu. Itu supaya customer-nya itu berasa lebih baik. Ya kurang lebih singkatnya seperti itu, Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi tentang CDN? Iya, jadi nanti kita ada post test ya. Jadi hari ini kan berakhirnya jam 4. Jadi hari ini kita ada post test. Jadi post test ya kayak tes gitu lah ya. Ada post test, kita akan mulai post testnya itu jam 3. Tepat jam 3 kita akan mulai. Ya kalau Anda mau telat-telat, ya terserah Anda. Tapi kita akan mulai post testnya jam 3. Kemudian soalnya itu ada 40 soal. Oke, 40 soal, kemudian waktunya 40 menit, jadi kira-kira satu soal itu 1 menit. Ya soalnya ya berhubungan dengan apa yang kita udah pelajarin beberapa hari ini, gitu. Ya supaya kita mau tahu kira-kira nih dari teman-teman semua cukup mengerti atau enggak. Kemudian ya nanti akan dipilih dari teman-teman semua ini siapa yang bisa ikutin ujian. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ya memang ini pasti nggak bakal cukup gitu ya, karena kan kita cuma mungkin 2 hari atau 3 hari. Sebenarnya kontennya masih masih banyak. Kalau misalnya kita mau ujian ya mau nggak mau kita mesti belajar lebih banyak. Kalau sekarang kan kita kan sebenarnya lebih ke pengenalan teknis gitu ya. Gimana sih caranya kalau kita mau konfigurasi sehingga nanti teman-teman bisa bawa AWS Educate ini ke sekolahan, kemudian bisa ngajarin murid-muridnya, kemudian kita bisa utilisasi gimana sih caranya kita kalau mau pakai si AWS begitu. Oke? Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya stop screen sebentar. Saya coba lihat contekannya dulu ya. Kemarin saya udah sampai di mana ya? Oke, enggak, tesnya enggak praktek. Tesnya itu lebih ke apa namanya? Lebih ke teori-teori aja. Kan kemudian semuanya itu adalah pilihan ganda. Oke. Ya. Oke, ya jadi ini 1 jam terakhir kira-kira. Oke, jadi kalau tadi kemarin kita udah ngomong basic service, EC2, RDS, S3, kemudian kita juga sempat ngoprek-ngoprek ke yang lebih tinggi ya, jadi ada namanya load balancing. Kemudian kalau Anda mau tahu auto scale, nanti saya ada lab ya untuk auto scale, nanti saya bisa sharing di mungkin di WhatsApp group. Di situ ada hands-on lab ya, teman-teman bisa ikutin aja hands-on lab ya, kira-kira seperti itulah gitu.
Ya sebenarnya kelasnya nggak selesai sampai di sini. Jadi nanti kalau misalnya saya ada informasi atau nanti ketika saya mau ada enablement apa, ya nanti saya bisa undang teman-teman. Kalau teman-teman semua mau ikut lagi ya boleh begitu. Atau kalau misalnya saya mau ngajarin ke spesifik topik, ya itu juga masih memungkinkan juga begitu. Tapi ya nggak bukan berarti once ini sudah selesai terus langsung jadi jago banget ya nggak. Oke, saya lanjutin ini ke topik yang lebih advance begitu ya, tapi ini nggak ada prakteknya sepertinya. Ada beberapa sih yang serverless ada prakteknya. Oke, jadi ini juga beberapa hal yang menarik di cloud begitu. Jadi selain kita ngomongin basic service, pasti teman-teman juga pernah dengar juga ada yang namanya container service begitu. Oke, kenapa sih kita ngomongin container? Apa sih what's so special about container gitu? Jadi container itu sebenarnya kita mau pakai container karena sifatnya repeatable. Jadi kalau kita punya project-project lain atau kita mau lakukan apa itu bisa di-repeat dengan lebih cepat begitu ya dengan container. Kemudian self-contained execution environment, mereka tidak tergantung dari environment-nya, sudah berdiri sendiri. Kemudian lebih cepat untuk nyalahin dan matiinnya itu lebih cepat dibandingin VM begitu. Ya pasti teman-teman udah pernah tahu ada yang namanya kontainer atau truk kontainer ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di pelabuhan itu kan ada truk kontainer, kotak gitu kan. Nah, ini sama kurang lebih seperti itu. Jadi kita masukin aplikasinya itu di dalam satu kotak. Nah, environment yang mendukung aplikasi itu juga ada di dalam kotak kontainer itu. Oke, termasuk di dalamnya adalah kernel dari operating systemnya juga ada di dalam kotak kontainer itu. Oke, jadi kalau misalnya Anda mau duplikasi, ya Anda tinggal duplikasi sekotak itu aja gitu. Karena aplikasi Anda itu bisa hidup di dalam kotak itu. Gitu. Jadi Anda tinggal duplikasi aja dan Anda mau taruh di mana-mana ya tetap bisa karena kotak itu kan sudah berdiri sendiri, sudah dibungkus di dalam kotak itu. Begitu. Berbeda dengan kalau misalnya Anda nyalain VM atau berbeda kalau Anda nyalain aplikasi di atasnya mesin biasa gitu ya. Kalau VM itu di bawahnya itu ada operating systemnya gitu, ada operating systemnya, ada dependensinya. Nah, itu baru dibawa di atasnya baru ada application-nya. Tapi kalau kontainer, mereka itu udah dibungkus di dalam satu tempat, ya mereka itu bisa hidup di mana aja. Begitu. Jadi ini tadi barusan saya ngomongin, jadi ada application, itu dependencies-nya, configuration-nya, kemudian juga kernel operating system-nya itu sudah ditaruh di situ. Begitu. Apa yang bisa dilakukan? Jadi dia bilang dengan kita menggunakan containers, otomatis software kita itu bisa run dengan lebih baik, dengan lebih reliable di environment yang berbeda-beda. Begitu. Jadi contohnya kalau kita punya developer workstation, kita punya test environment, kita punya production, ya mereka tetap bisa gitu. Di mana aja ya Anda tinggal spin aja si kontainernya, dia tetap bisa hidup. Begitu. Ya, ini perbandingannya antara kontainer dan juga virtual machine. Jadi mungkin tadi saya juga udah sempat sebut juga, kalau misalnya virtual machine itu kita ada operating system-nya, gitu ya. Kita ada operating system-nya, ada host-nya. Oke, jadi di sini ada hypervisor, kemudian ada guest OS ya, begitu. Ini yang makanya kalau VM itu biasanya gede-gede karena kita ada operating systemnya di sini, Linux atau Windows. Tapi kalau di sini dia itu nggak bawa-bawa ini lagi, dia udah nggak bawa si guest OS ya, tapi biasanya di dalam kontainer itu udah ada kernel ya, biasanya seperti itu. Anda pakai kernelnya Linux atau kernelnya apa yang ditaruh di sini, sehingga di dalam kontainer ini ya ada application-nya, kemudian ada support library-nya, environment-nya itu sudah ada di dalam kotak ini. Jadi kemanapun saya bawa kotak ini, ya aplikasi itu akan bisa tetap hidup. Begitu. Oke? Kalau kontainer, ya kontainer ini juga bisa dijalankan di beberapa flavor di AWS gitu ya. Jadi yang pertama ya sama seperti kita punya database, ya kita bisa install kontainer ini di atasnya EC2 gitu. Jadi kalau Anda punya EC2, Anda punya mesin, kan dulu kan kita installin database tuh si server itu kan. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai kontainer juga bisa seperti itu. Anda bisa install si kontainer itu di atasnya EC2 begitu. Tapi ya nggak oke lah kalau Anda buatnya seperti itu ya kurang baik begitu karena itu tradisional banget. Oke. Nah, sebenarnya kalau kontainer itu kita bisa punya service yang lain, begitu. Jadi daripada Anda ngurusin OS-nya, kemudian Anda ngurusin kontainernya, nah cara yang lebih menarik itu ada yang namanya managed service. Sama persis seperti kalau kita ngomongin ada RDS gitu kan, RDS itu kan managed service database. Nah, sekarang ini adalah managed service untuk kontainer, begitu.
Nah, untuk manage service container ini ada dua kalau di AWS. Ada yang namanya Elastic Container Service, begitu ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan kontainer yang biasa, gitu ya, mungkin ada yang namanya tuh Docker, gitu ya. Kalau Anda pernah dengar ada yang namanya Docker, nah Anda bisa taruhnya di ECS ini, gitu. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan aliran yang lain, misalnya ada yang namanya Kubernetes gitu ya atau Kubernetes, ya itu menggunakan service yang namanya EKS. Jadi kalau kalau Anda pakainya Docker, itu biasanya pakainya ECS, Container Service, tapi kalau Kubernetes, Anda biasanya pakainya EKS, Elastic Kubernetes Service gitu. Oke? Jadi di sini mirip-mirip seperti RDS. Jadi dia sudah bikinin, kemudian jauh lebih mudah untuk orchestrating-nya begitu. Oke, jadi kita buat seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kontainernya, ya kontainernya kita tinggal taruh aja di ECS ya, begitu ya. Kita tinggal jalan di ECS, kemudian ya dia yang akan atur ini akan ditaruhnya di instance yang mana, begitu. Oke, tapi tetap kalau kita ngomongin tentang auto scale dan lain-lain, ya kita harus manage, kita harus define begitu. Jadi kalau misalnya kita mau punya kontainer, kemudian dia mau punya load yang banyak gitu kan, ya kita harus atur auto scalingnya di ECS ya. Tetap kita harus atur, sama persis seperti RDS, tetap kita harus melakukan pengaturan begitu. Oke. Eh, ya, jadi ini bisa dipakai. Jadi kenapa sih kapan kita pakai si kontainer-kontainer ini, gitu ya? Kenapa kita nggak bikin kalau jadi sebenarnya ini next step ya, begitu ya. Jadi kalau dulu waktu pertama kali banget kita ngomongin yang namanya application yang bentuknya monolith. Monolith itu satu server diinstalin semuanya, web server di situ, storage-nya di situ, database-nya di situ. Oke, ya itu satu poin. Kemudian next, setelah Anda belajar seperti itu, tadi diajarin Anda itu dipisah-pisah gitu kan. Jadi database-nya di satu tempat, kemudian web server-nya di satu tempat, application-nya atau storage-nya di satu tempat. Oke, kemudian dari situ nanti itu bisa dipecah lagi nih. Kalau application itu kan gede kan, aplikasi itu gede. Nah, application ini sebenarnya bisa dipecah-pecah lagi jadi yang namanya microservices. Sehingga satu function itu yang dijalankan di satu service aja. Jadi contohnya di sini kalau misalnya kita punya application nih, ini masih tipenya monolith forum application. Ada user, ada topik, ada message itu masih di dalam satu blok begitu. Tapi dengan kita pecah, ya user tuh bisa jadi satu service sendiri, topik itu bisa jadi satu service sendiri, message-nya itu bisa jadi satu service sendiri begitu. Nah, nantinya ini karena dia bisa dipecah sendiri-sendiri, ini juga bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Jadi kalau saya mau develop yang user, ya usernya bisa di-develop, topik bisa di-develop, messages bisa di-develop. Jadi otomatis sekarang kita kenal yang namanya adalah microservices begitu. Nah, ini contohnya dari monolithic ke container based services. Jadi kalau misalnya tadinya kita punya ini jadi satu user, topik sama message. Nah, sekarang kita bagi-bagi, kita rubah jadi masing-masing itu punya satu container sendiri-sendiri yang dia akan di-mapping dengan resource-nya yang ada di belakang. Jadi nanti di depannya ini kita pakai load balancing juga. Tapi load balancing-nya itu nggak sama kayak yang tadi. Jadi kalau misalnya tadi pagi kita belajar load balancing itu sifatnya adalah network load balancing. Jadi yang kita load balancing itu adalah network-nya atau server-nya. Begitu. Tapi kalau yang sudah lebih advance, itu biasanya yang di load balancing itu adalah application-nya. Begitu. Jadi dengan seperti ini, kalau misalnya ada orang yang minta users gitu kan, atau ada orang yang minta message atau topik gitu, nah itu akan di load balancing ke belakang, akan diteruskan ke belakang. Begitu, akan diteruskan ke belakang, nanti di belakangnya itu ada ECS cluster ini. Kita bisa bagi-bagi di belakangnya, begitu. Oke, jadi bukannya per server lagi yang kita bagi, tapi aplikasinya itu sudah punya clusternya sendiri-sendiri. Nah, ini makanya namanya microservices. Kita bisa menuju seperti ini dengan salah satunya dengan cara container. Begitu, karena dengan kontainer ya lebih cepat, lebih murah dan juga lebih enak untuk manage-nya. Oke, tapi sekali lagi menurut saya biasanya sebelum Anda masuk ke microservices, sebelum Anda masuk ke kontainer, ya Anda mesti mulai ngerti dulu nih mecah-mecahnya seperti apa sih gitu. Jadi dari monolith, kemudian pecah-pecah server ya, setelah Anda pecah-pecah servernya baru application-nya itu Anda coba pecah-pecah seperti ini. Begitu, karena kalau misalnya Anda jump ke sini, ya bisa jadi nanti Anda pusing sendiri begitu. Oke. Oke, ini tadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya Fargate.
ada juga namanya Fargate. Jadi di depan ini tadi yang di introduction adalah namanya ECS, Elastic Container Service. Kemudian kita punya satu service lagi namanya EKS, Elastic Kubernetes Service. Bedanya adalah kalau ECS itu biasanya untuk Docker, kontainer yang namanya Docker. Kalau EKS itu kontainer yang namanya Kubernetes atau Kubernetes, begitu. Oke. Nah, ya baik itu EKS ataupun ECS, itu tetap kita harus banyak melakukan pengaturan yang sifatnya manual, begitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, bukan manual sih, maksudnya ada beberapa hal yang kita perlu human touch. Contohnya kalau auto scaling, ya kita perlu define nih, berapa banyak sih scalingnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Resource itu tetap kita yang atur, begitu. Walaupun lebih mudah dibandingin kita manage sendiri, tapi ada tetap yang hal-hal yang kita atur. Nah, selain ECS dan EKS, kita juga ada yang namanya AWS Fargate, begitu. Nah, sedikit beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau Fargate ini fully managed by AWS, begitu. Jadi dia bilang ketika kita menggunakan Fargate, provisioning dan juga managing cluster itu dilakukannya oleh AWS automatic. Kemudian AWS juga akan manage runtime environment-nya, dan urusan scaling juga akan diatur oleh si AWS Fargate ya. Jadi dengan seperti ini customer-nya jauh lebih enak. Pokoknya saya bilang saya akan punya klasternya, klaster tentang users gitu kan. Ya udah saya create, ya saya jalan aja di Fargate. Saya nggak perlu urusin juga. Kalau saya mau punya 100 user, saya mau punya 1000 user, saya mau punya 10.000 user, ya udah pokoknya Fargate yang hitung sendiri, Fargate yang jalanin berapa banyak resource-nya. Ya nanti kita tinggal bayar aja, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi lebih enak dan lebih nggak pusing sebenarnya. Terutama kalau kita ngomongin aplikasi-aplikasi yang perlu scaling yang sangat besar. Oke, jadi ini tadi kalau gambarannya, kita punya container image-nya, kemudian kita punya ECS gitu kan, kemudian ya setelah dari ECS ini kita akan jalan ke Fargate, begitu. Ya ini lebih advance, biasanya ya lebih otomatis. Oke. Nah, setelah kita punya kontainer, jadi setelah dari monolith ke kontainer gitu kan, kontainernya kalau kita lihat makin lama makin otomatis, makin lama makin banyak yang di-manage oleh AWS. Sebenarnya bukannya AWS itu mau jualan lebih banyak, nggak seperti itu. Karena sebenarnya di dunia production itu orang itu mau yang lebih gampang. Orang nggak mau terlalu pusing begitu. Karena zaman dulu ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu kayaknya jalannya panjang banget. Banyak hal yang kita mesti pelajarin, banyak hal yang kita mesti tahu, banyak hal yang kita mesti atur, begitu. Tapi sebenarnya di dunia modern kan sebenarnya yang lebih cepat, yang lebih bagus, gitu. Jadi kalau bisa kita nggak usah ngatur-ngatur banyak-banyak, kita pakai aja terus dia langsung jalan, begitu. Toh itu semua nanti akan berubah jadi cost kan, jadi operational cost. Karena semakin banyak uang yang kita bisa dapat, ya itu sebanding dengan cost ya. Kita tinggal bayar aja cost ya. Kalau enggak ya kita mau lebih gampang atau kita mau lebih murah, kita atur sendiri semuanya, tapi kan nanti bebannya jadi ada dua. Anda harus ngurusin dari sisi operasional, kemudian Anda harus jualan juga. Begitu. Oke, ya jadi setelah kita masuk ke kontainer, ada lagi yang namanya serverless begitu. Nah, serverless ini juga dunia yang menarik gitu ya. Serverless itu biasanya ya sesuai dengan namanya itu nggak ada server ya, begitu. Jadi kalau misalnya kita pakai EC2 memang sudah sangat menarik, Anda mau nyalainnya cepat, bla 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 gitu ya. Tapi EC2 itu biasanya dia 7 kali 24 jam tuh harus nyala, begitu. Jadi mau nggak mau dia harus nyala dan dihitungnya ya per bulan atau per hari atau per jam begitu. Tapi kalau serverless itu kita nggak perlu ngatur lagi servernya, itu nggak ada servernya. Jadi kita nggak ada servernya, semua udah ada di AWS. Dan yang menarik adalah serverless itu bayarnya itu adalah pay per process, pay per use, benar-benar pay per use. Jadi kalau dia ngerjain sesuatu, ya kita bayar. Tapi kalau dia nggak ngerjain sesuatu, dia idle, dia bengong-bengong gitu kan, ya kita nggak usah bayar. Gitu. Contoh dari serverless yang kita juga udah sering ngomongin itu namanya adalah S3. Oke, S3 itu kita taruh udah gitu ya udah diam aja gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti ada yang akses itu kan perlu bandwidth, ya udah kita bayar bandwidth ya. Tapi kalau dia diam-diam aja di situ ya udah kita cuma bayar storage aja dan itu relatif sangat murah. Oke. Nah, dia bilang kenapa sih kita itu perlu apakah arsitektur yang kita punya itu sudah efisien begitu. Ya dia bayangkan kalau misalnya kita punya satu instance gitu ya, kita punya satu EC2, tapi dia itu cuma jalanin satu function aja gitu. EC2-nya itu nggak berat gitu kan, nggak ngerjain sesuatu yang berat, tapi sayangnya dia itu cuma ngerjain satu function aja.
Contohnya sebagai web server, sebagai API, atau sebagai simple application. Begitu. Dia itu nggak butuh prosesor bercore-core, nggak perlu satu core bahkan gitu kan. Dan yang lebih aneh lagi adalah dia nggak perlu hidup 7 kali 24 jam. Karena jarang-jarang ada yang mau pakai itu. Itu cuma dipakainya sekali-sekali aja. Tapi dengan kita punya server, atau dia harus di-deploy di dalam satu server, ya server itu harus nyala 7 kali 24 jam. Nah, ini yang nggak baik sebenarnya. Kita bisa bilang ini nggak efisien. Begitu. Jadi dunia sudah berubah, ya kita ada teknologi yang namanya serverless. Sehingga kalau Anda punya satu aplikasi yang kecil, atau Anda punya satu function, ya Anda taruh aja itu di serverless. Oke, itu Anda yang Anda bayar adalah hanya ketika dia kerja. Hanya ketika dia kerja gitu. Jadi kalau misalnya dia kerja, ya Anda bayar. Kalau dia diem, ya Anda nggak usah bayar. Jadi otomatis dia sangat murah jadinya. Begitu. Oke. Ya, jadi dengan seperti ini, selain kita punya masalah ketika dia dijalani di satu server, nah itu problem lainnya bukan cuma cost doang. Ya, kita mesti ngomongin high availability, fault tolerance, kita juga tetap harus monitoring fleet ya, kemudian kita juga mesti ngurusin capacity ya, begitu. Jadi kalaupun kita punya satu server, kita jalanin cuma satu aplikasi doang, yang saya bilang dipakainya tuh sekali-sekali doang, begitu kan. Tapi kan tetap aja server itu nggak boleh mati. Ya Kak, server itu kalau kita pakai, kita butuh ya dia dipanggil ya dia harus hidup dong, ya Kak. Nah, itu kayak gitu-gitu yang tetap sebenarnya bukan cuma server doang, tapi yang di bawah-bawahnya ini high availability, monitoring, capacity itu ya mau nggak mau tetap jadi urusan juga. Nah, makanya itu ada yang namanya serverless. Oke, jadi dengan serverless kita bisa building dan running application service itu tanpa harus manage server ya. Jadi nggak ada server ya. Oke, basically dia cuma function aja begitu. Nah, kalau serverless yang ada di AWS itu ada yang namanya AWS Lambda. Oke, jadi AWS Lambda itu fully managed compute service. Kemudian mereka bisa jalanin stateless code. Kemudian dia support kalau nggak salah ada 6 bahasa, ada Node.js, Java, Python, C#, Go, Ruby, dan juga PowerShell. Anda bisa jalanin script itu di dalam AWS Lambda. Kemudian untuk jalannya dia bisa berdasarkan schedule gitu ya. Jadi misalnya kayak cron job gitu loh modelnya. Jadi Anda bisa pakai scheduling, misalnya setiap malam nih Anda recap transaksinya, Anda bisa suruh Lambda begitu. Atau bisa juga berdasarkan respon dari service tertentu. Misalnya kalau misalnya ada orang yang taruh file di S3 gitu kan, dia akan trigger lambdanya, lambda ini ada yang taruh di S3. Nah, lambdanya terus ngapain gitu? Lambda itu adalah function ya. Oke, kemudian bisa di run di edge. Jadi ini sangat menarik banget kalau Anda mungkin lebih ke aplikasi ya. Ya, Lambda ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan ini juga sangat oke banget gitu ya. Ini bisa dipakai di Educate. Nanti kita juga ada lab guide ya. Anda bisa coba si Lambda ini. Oke. Gimana sih caranya dia bekerja begitu ya? Jadi dia bilang ya ada dependencies-nya, ada code-nya, ada sedikit configuration gitu ya. Anda set dulu lambdanya, kemudian ya nanti ketika ada trigger atau berdasarkan apa namanya berdasarkan waktu gitu ya. Nanti dia akan masuk ke lambda function gitu. Jadi di sini ada triggernya, kemudian masuk dia akan trigger lambda function. Nah, di lambda function ini ada satu role ya. Ya, lambda function itu mereka harus bisa selesaikan dalam waktu 15 menit maksimum. Jadi kalau misalnya Anda suruh lambda lakukan sesuatu, yaitu maksimum 15 menit. Itu artinya adalah ketika kita pakai lambda, kita itu nggak bisa punya function yang super kompleks gitu ya. Jadi kerjaannya itu nggak bisa terlalu banyak sampai detail banget sampai banyak. Oke? Kalau misalnya fungsinya besar gitu ya, fungsinya itu harus dipecah-pecah. Sehingga kalau udah selesai, ya dia masukin ke lambda berikutnya. Udah selesai, dia masukin ke lambda berikutnya. Oke, jadi nggak bisa satu modul gede gitu kan, Anda taruh di lambda, itu nggak bisa. Oke, karena dia punya keterbatasan itu sampai dengan 15 menit. Tapi dulunya itu cuma 3 menit atau 5 menit, sekarang sudah di-improve, dia bisa sampai 15 menit. Oke? Dia bilang apa sih benefitnya dari serverless computing?
Jadi dengan seperti ini Anda benar-benar bisa ngurusin application-nya aja. Anda bisa fokus ke gimana sih bikin application, gimana bikin function yang baik, yang lebih efisien, tanpa Anda harus ngurusin configuration, tanpa Anda harus ngurusin servernya nih, mesti install ini, install itu, ngurusin server, gitu ya. Kemudian kalau secara cost itu juga jauh lebih menarik. Jadi cost-nya itu nggak usah 7 kali 24 jam Anda hidupin, tapi cost-nya itu Anda hanya bayar sesuai dengan request ya. Ketika Anda lakukan pekerjaan Anda bayar, kalau enggak ya enggak. Zero cost begitu. Oke, dan di sini juga Anda bisa mulai bikin yang namanya microservices. Oke, ini contohnya, Oke, eh, ya di sini kalau kita lihat dari Lambda, Lambda tuh bisa ngapain aja sih? Ya Lambda itu bisa bantuin kita untuk handle server, capacity need, deployment, dan lain-lain. Dan dengan kita menggunakan Lambda, kita bisa bring our own code, kita bisa tetap pakai code-nya kita, run di paralel, kemudian kita bisa lebih hemat, begitu. Oke, ini contoh yang paling menarik dari Lambda. Oke, ini juga sering dipakai juga. Contohnya gini, jadi kalau misalnya dulu kita punya satu transaksi, biasanya kita perlu aplikasi atau kita perlu satu aplikasi, kita perlu satu server untuk jalanin transaksi itu. Tapi kalau sekarang di zaman now, kita nggak perlu seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Misalnya nih, kalau misalnya Anda sudah punya satu transaksi gitu ya, ketika ada satu transaksi, itu Anda cukup upload aja file transaksinya itu ke dalam satu S3 bucket, kayak gitu. Oke, Anda tinggal upload file itu ke S3 bucket, Anda taruh di situ sesuai dengan format ya. Nanti ketika si S3 bucket ini merasa ada file yang ditaruh di dalam Ember itu, S3 itu dia akan trigger Lambda. Dia akan bilangin Lambda, Lambda, ada orang yang taruh file nih di sini, gitu kan. Nah, si Lambda itu karena dikasih tahu, si Lambda itu akan proses sesuai dengan function-nya. Begitu. Jadi dia punya function, dia akan lihat, oh ini ada file-nya nih. Dari file itu sudah ada formatnya, berarti nanti file itu saya akan translate, saya akan input ke dalam database. Oke, jadi dia akan input ke database customer, kemudian dia juga akan input ke database transactions, begitu. Jadi ada database ya, tapi menarik ya, di sini kita nggak pakai server, zaman dulu di sini harus ada server. Oke, once dia sudah selesai prosesnya, udah dia stop, Anda nggak bayar lagi. Oke, dia hanya bayar sesuai dengan pekerjaannya. Oke, nanti dari database table ini, dari DynamoDB, ternyata DynamoDB ini juga bisa trigger Lambda juga. Jadi once si Lambda 1 ini tulis ke transaction DB, si transaction DB ini akan bilang juga ke Lambda yang kedua, Lambda yang kedua, ini saya ada perubahan di transaction DB yang ada di sini, transaction DynamoDB table. Begitu kan, dia akan lihat, oke, ada apa? Oke, berarti ini ada yang di sini, saya ada yang query, ada yang masukin ke sini kan. Berarti dari sini saya harus tambahin nih, saya harus masukin ke transaction total ya. Oke, saya masukin ke transaction total ya, kemudian ya saya akan masukin ke notification service ya, begitu. Jadi yang kedua itu masukin ke database lagi, kemudian ke notification service. Ya nantinya dari notification service, ya nanti ada email notification ya, ada notification, SQS dan lain-lain. Jadi dengan seperti ini sangat menarik ya. Ini yang makanya kenapa sih kalau misalnya contohnya nih, misalnya Anda top up GoPay misalnya, ada top up GoPay, kan ada top up tuh Anda transfer. Terus nggak lama kemudian si GoPay-nya itu bisa ada notification kan, oh Anda sudah di top up 100.000 begitu. Oke, itu ada kemungkinan besar, ya saya nggak bilang pasti sih, ya ada kemungkinan besar ya itu menggunakan serverless. Benar nggak? Karena dengan bentuk seperti ini, kalau Anda sudah lihat contohnya seperti ini, ya itu bisa dilakukan dengan sangat cepat, begitu kan? Jadi trigger yang satu, udah tiba-tiba Anda dapat notification service, begitu. Kalau misalnya Anda bayar sesuatu nih, misalnya Anda bayar listrik atau Anda bayar apa gitu kan, terus nggak lama kemudian ada notification, kok bisa segitu cepat sih? Bukannya zaman dulu kan nggak bisa tuh begitu. Ya karena mereka sudah pakai function di tengah-tengahnya ini, begitu. Sebenarnya ada contoh yang lain, tapi kayaknya saya nggak masukin di slide ya. Contoh yang lain itu biasanya untuk resizing picture, gitu. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada resizing picture, kalau teman-teman ingat mungkin beberapa tahun yang lalu lah, 3 tahun atau, nah nggak 3 tahun sih, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ketika kita mau masukin gambar gitu ya, misalnya ketika Anda jualan properti atau misalnya Anda jualan ke marketplace gitu kan, itu nggak bisa sembarangan, Anda nggak bisa
taruh file yang gede-gede di situ, maka otomatis dia udah bilang, oh ini size-nya harus sekian, ini harus size-nya sekian, misalnya kayak gitu. Jadi yang mesti resizing ya customer-nya mesti resize gambar ya. Tapi kalau sekarang kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya Anda di marketplace gitu kan, ya Anda taruh aja gambar ya, Anda taruh gambar ya, memang udah ada size maksimum ya, dan juga ada size-nya juga. Nah, Anda taruh di situ. Tapi nanti urusan thumbnail gitu kan, creating thumbnail itu adalah urusan sistemnya, dan itu bisa berlangsung secara cepat begitu kan. Jadi once Anda upload file ya, otomatis dia bikin gambar sesuai dengan aplikasinya. Kalau sekarang itu kan ada yang bisa dilihat di web browser, ada yang bisa dilihat di handphone, ada yang bisa dilihat di tab. Itu kan size-nya beda-beda. Tapi customer-nya itu nggak perlu masukin 3 gambar, 1 gambar aja. Oke, terus yang proses gimana? Siapa yang resizing itu? Kok bisa cepat gitu? Ya, mereka menggunakan teknologi atau mereka menggunakan serverless ini. Jadi once Anda taruh file itu di sini, Anda taruh di bucket gitu kan, kemudian ya diproses ini, proses itu, proses ini, dan seterusnya. Begitu. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Ini salah satu hal yang menarik di AWS, bisa dilakukan ini juga. Oke. Selain yang ini, saya nggak ingat ada di slide saya itu ada atau enggak. Kayaknya nggak ada. Kemarin itu saya udah sempat buang-buangin juga, sempat saya kurangin. Jadi selain kita pakai yang server sini, kita itu juga bisa melakukan namanya stream processing. Ya, stream processing. Jadi kalau zaman dulu kita itu bikin yang namanya batch processing. Jadi setiap kali kita melakukan perubahan atau ada transaksi, itu kita poll dulu gitu. Kita tungguin dulu semuanya sampai semuanya selesai, baru kita bisa proses, baru kita bisa jalanin. Tapi kalau sekarang itu kan semua maunya real time. Kita nggak mau nunggu lama-lama begitu. Nah, itu kita bisa lakukan dengan namanya stream processing. Di AWS itu kita ada namanya Kinesis. Kinesis kita bisa lakukan itu stream processing. Contohnya kalau kita mau lihat sentimen di sosial media, gitu. Ini ketika misalnya nih kayak sekarang ada US election gitu kan, itu kira-kira sentimennya bagaimana sih? Ini orangnya itu populer atau nggak populer? Itu kan nggak bisa ditungguin dulu dong. Dan data itu sangat banyak sekali. Kalau sosial media itu kalau kita mau tungguin datanya, itu kita nggak sempat prosesnya. Tapi kita itu maunya ya pada saat real time, ketika data itu berhamburan, ya kita ambil, kita saring, kemudian kita dapat prosesnya. Nah, itu namanya adalah stream processing. Di AWS kita juga bisa pakai namanya Amazon Kinesis, begitu. Ya, itu biasanya populernya itu ketika lagi ada kejadian-kejadian tertentu atau untuk mengukur sentimen tertentu. Nah, itu kita bisa pakai si Kinesis itu. Real time processing namanya, stream processing. Oke. Ini topik yang terakhir. Jadi dalam beberapa menit ini kita lebih banyak ngomongin tentang servisnya AWS, begitu ya. Ini kemarin kayaknya sempat di-share juga bahwa sebenarnya di AWS itu kita juga ada yang namanya AI/ML gitu ya. Kita ngomongin tentang machine learning, kemudian kita ngomongin tentang artificial intelligence begitu. Dan ini sudah menjadi satu hype gitu kan, di mana kayaknya semua orang akan ngomongin seperti ini, dan banyak banget industri itu yang mulai jalanin seperti ini. Gitu. Jadi kita ada ngomongin tentang healthcare, tentang otomotif, tentang finance, semuanya itu mau menggunakan machine learning service. Karena dengan machine learning ya otomatis pekerjaannya itu lebih sedikit dan hasilnya itu jauh lebih baik begitu. Nah, terus kenapa sih kita mesti pakai AML begitu ya? Kenapa Anda pakainya di AWS misalnya seperti itu? Ya, jadi di sini dia bilang ya kalau di AWS itu kita mempunyai broadest dan juga deepest set AI/ML service. Jadi service-nya kita itu di AI/ML itu sangat banyak banget. Feature-nya itu lebih dari 200 feature. Itu baru di tahun yang lalu. Begitu. Oke. Kemudian untuk kita mengadopsi AI/ML atau machine learning itu kita nggak perlu semuanya itu kita bisa semua begitu. Kita bisa menggunakan tools yang ada di AWS, contohnya adalah SageMaker. Itu otomatis bisa lebih gampang untuk kita untuk jalanin machine learning.
Oke, kemudian ya karena di AWS itu punya banyak service dan banyak tools, ya otomatis machine learning atau proses yang kita lakukan itu bisa diintegrasikan dengan service yang lain. Jadi mungkin kalau tadi kan kita udah ngomongin ada VPC, ada EC2, ada S3, ada RDS, ada DynamoDB, ada Lambda, dan lain-lain. Nah, semua itu tetap bisa di-glue jadi satu, tetap bisa digabungin jadi satu service. Jadi kita nggak terpisah-pisah, ya semua itu bisa saling dikolaborasikan. Begitu. Ini kalau secara customer yang pakai AML di AWS itu udah cukup banyak dan makin lama makin banyak, begitu ya. Dan ini juga yang menarik. Ini juga yang menarik. Kemarin tuh kita sempat belajar atau kita sempat lihat satu aja, gitu ya. Jadi di sini ada machine learning stack ya kalau di AWS. Oke, jadi kadang-kadang kalau kita bilang, wah kalau kita mau belajar AML nih kayaknya susah banget ya, dengernya aja udah pusing gitu kan. Nah tapi ternyata kalau AML itu ada beberapa level nih di AWS. Jadi kalau misalnya Anda nggak mau yang terlalu susah, Anda sebagai user biasa, ya Anda bisa pakai namanya AI service. Kayak AI service itu adalah service yang udah mateng, yang udah jadi gitu. Jadi Anda nggak usah bikin lagi, itu tinggal pakai aja. Oke, jadi contohnya kemarin kalau teman-teman ingat ada yang namanya recognition ya. Jadi ini adalah AI service yang berhubungan dengan visual, begitu. Jadi ini udah ada service-nya, Anda tinggal pakai aja, Anda tinggal utilize aja. Anda mau bikin aplikasi apa, ya Anda tinggal pakai di sini. Kemudian ada yang untuk speech, untuk ngomong, gitu kan, ada poly sama transcribe, kayak gitu. Kemudian ada teks, ada text track, kemudian juga ada comprehend, kemudian ada search, ada chatbot gitu ya. Chatbot ini saya pernah bikin kayak tutorial ya, mungkin nanti saya coba cari dulu deh. Jadi kalau misalnya Anda mikir nih, wah kalau di mana-mana kan sekarang pasti ada chatbot ya. Jadi kalau misalnya Anda ke Telkomsel, wah ada chatbot ya, di Facebook ada chatbot ya, Tokopedia ada chatbot ya. Saya pikir, wah sebenarnya bikin chatbot tuh gimana sih? Susah atau enggak ya? Kayaknya ribet dah. Enggak. Jadi kalau Anda pakai chatbot di Amazon Lex, itu Anda bisa bikin chatbot tuh kurang dari 30 menit. Begitu. Jadi kurang dari setengah jam. Bahkan mungkin murid-murid SMK juga kita bisa bikin nih chatbot itu. Anda mau set of questions-nya apa, mereka jawabnya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sangat mudah banget. Itu namanya Amazon Lex gitu. Available juga di starter account. Anda bisa bongkar tuh Amazon Lex. Bisa coba. Saya ada lab guide-nya, tapi saya mungkin harus cari dulu. Oke, kemudian ada personalize. Saya nggak ingat sih personalize ini bisa dipakai di starter account atau enggak. Jadi personalize itu biasanya kalau Anda mau kasih suggestion gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang kan suggestionnya itu misalnya nih kalau Anda lihat-lihat barang apa gitu kan terus tiba-tiba wah ini dapat iklannya kayak gini-gini yang sama seperti yang Anda mau gitu kan. Nah, itu namanya personalize. Jadi nanti Anda bisa cari Anda bisa ditawarkan atau Anda bisa kasih customer-nya ini yang sama dengan personalnya apa dengan tipikalnya dia. Ada forecast, ada fraud detector dan lain-lain. Jadi sangat menarik kalau AI service itu Anda nggak usah keringetan, ya Anda tinggal pakai aja begitu. Oke, tapi kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau yang kalau itu kan yang udah jadi nih, saya mau bikin sendiri gitu. Saya mau bikin sendiri, saya mau ngajarin sendiri, tapi nggak mau yang susah gitu. Jadi mau bikin sendiri tapi mau yang gampang-gampang aja lah, yang nggak terlalu galak gitu. Tapi ya saya mau research sendiri, orang data-data saya sendiri, nggak bisa lah saya pakai tools yang udah jadi. Oh tetap bisa. Itu ada yang namanya Amazon SageMaker. Oke, dan Amazon SageMaker ini juga sudah available di Educate, udah ada di starter account itu baru beberapa bulan sih, mungkin dari bulan Juli atau Agustus 2020. Educate itu ada SageMaker ya. Jadi kita bisa belajar machine learning itu dengan menggunakan SageMaker. Oke, jadi SageMaker itu fungsinya gini, kalau tadi kan itu sudah jadi semua gitu. Tapi kalau kita mau bikin research tertentu, misalnya dari gambar lah gitu ya. Recognition memang ada, tapi kan dia udah predefined ya, sudah di-define. Misalnya Anda mau bilang nih, ini misalnya ini gambar tahu atau gambar tempe gitu kan. Ya Anda bisa ajarin tuh si mesin itu. Oh, ini tahu, ini tempe, ini tahu, ini tempe. Jadi nanti ketika Anda tunjukkan mungkin ada teman Anda yang tunjukkan ini tahu atau tempe, dia bisa tahu oh itu tahu. Oh, itu tempe. Misalnya seperti itu. Ya itu contoh ekstrimnya seperti itu. Tapi kan mau nggak mau Anda mesti pelajarin sendiri dong. Mesti suruh si mesinnya itu belajar untuk identify tahu dan tempe. Karena AWS kan nggak punya itu tahu dan tempe. Oke, itu tadi sampel ya.
Tapi ketika Anda nanya implementasinya buat apa? Ngapain sih tahu sama tempe gitu kan? Jadi implementasi itu sebenarnya Anda bisa buat lihat gini, contohnya kalau Anda mau tahu ini buahnya itu bagus atau enggak, buahnya itu rusak atau enggak, kayak gitu. Jadi dengan kita lihat satu gambar buah gitu ya, selain mereka bisa detect ini buahnya buah pisang atau buah jambu atau buah pepaya gitu kan, dia juga bisa lihat ini bagus atau enggak. Ini matang atau enggak, misalnya kayak gitu. Jadi ini juga bisa diimplement di dunia agrobisnis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya perkebunan, ya nggak perlu orang yang nentuin itu matang atau enggak, tapi di future itu kita bisa bilang ya mesin ini yang nentuin dia matang atau enggak. Begitu. Set of algoritmanya itu kurang lebih kayaknya udah banyak sampel ya algoritma ya. Tapi tetap kita perlu training dia karena kebutuhan kita spesifik kan. Jadi misalnya untuk buah atau untuk tingkat kematangan atau mungkin kalau sekarang teman-teman juga pernah dengar juga ya, kalau di asuransi mobil gitu kan, Anda nggak perlu datang ke counter asuransinya, tapi Anda cukup kasih fotonya aja. Anda foto mobilnya, terus dia bisa tentukan ini mobilnya itu penyoknya atau hancurnya itu berapa persen sih, begitu. Kira-kira Anda klaimnya itu seberapa? Nah, kok bisa kayak gitu? Ya, itu kita bisa menggunakan machine learning service. Kita bisa lakukan itu di SageMaker, begitu. Oke? Okay? Jadi ada AI service, kemudian ada ML service yang udah setengah jadi, tapi tetap Anda mesti lakukan. Tapi kalau misalnya Anda itu data science banget, yang Anda benar-benar technical, terus Anda benar-benar mau bongkar ini semuanya sampai ke jeroannya gitu ya, yang lebih dalam, itu juga available juga. Jadi kita available untuk namanya machine learning framework dan juga infrastructure. Gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang dengar namanya TensorFlow, ada yang namanya PyTorch dan lain-lain gitu ya. Itu walaupun bukan AWS yang create, bukan Amazon yang create, tapi sebagian besar customer di dunia itu lebih dari 50% lebih kalau nggak salah itu adanya di AWS, menggunakan service yang AWS begitu. Jadi kalau Anda sebagai researcher, Anda mau punya pun bisa begitu. Jadi kita punya 3 layer, kita punya layer yang gampang-gampang, kita punya layer yang lumayan, kemudian kita juga punya layer yang advance, yang tinggi begitu. Jadi apapun kebutuhan Anda, ya kita bisa provide. Oke, ya. Kalau kita sebagai pengajar gitu kan, kalau kita balikin lagi kita sebagai pengajar, yang mana nih yang kita mau jalanin? Ya yang paling gampang itu sebenarnya kayak AI service. Dari service yang udah ada, ya tinggal kita utilize aja kan. Jadi kita nggak usah bikin yang baru, tapi kita tinggal utilize. Oke, ini udah ada service-nya, kemudian kita bikin aplikasi apa sih? Kira-kira apa sih yang paling bagus, begitu ya. Tapi kalau misalnya Anda sudah bosan di situ, Anda bisa naik ke ML service. Karena di ML service tadi kayak tadi saya bilang kan, itu lebih spesifik, dan kita bisa bikin sesuai dengan flavor-nya kita. Begitu. Misalnya apakah buahnya ini matang atau enggak, kemudian tadi misalnya mobilnya ini penyok atau enggak. Nah, itu menggunakan ML service. Begitu. Tapi kalau yang lebih detail, saya rasa sih nggak perlu sampai sana dulu sih. Jadi saran saya bisa dicoba di AI Service untuk memperkenalkan AI ML. Kalau Anda sudah mau lebih canggih lagi, Anda bisa masuk ke ML Service ya. Oke, mungkin secara konten seperti itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyain dari teman-teman. Mungkin bisa ditanya di Chime atau bisa ditanya di WhatsApp group. Silakan kalau mau ditanya. Eh, ada tes praktek? Nggak ada tes praktek. Jadi pertanyaannya masih tes praktek tadi ya. Oke, ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Bisa di WhatsApp group atau mungkin juga bisa di Chime. Silakan. Iya, kalau tutorialnya nggak ada. Saya nggak punya tutorial, jadi tutorial saya belum jadi semua. Kemudian ada PDF-PDF aja. Sebagian PDF itu ada gitu kan. DocX juga ada. Yang bahasa Indonesia nggak ada yang 100% bahasa Indonesia. Saya punya bahasa Indonesia itu untuk pendaftaran aja, pendaftaran educator, pendaftaran student itu ada. Tapi kalau lab guide-nya itu nggak ada yang Indonesia, begitu. Oke, ya contoh soal ya teman-teman bisa buat sendiri. Sebenarnya kenapa kita nggak bikin spesifik gitu ya?
Ya memang beberapa saat yang lalu itu kita lagi coba untuk bikin kurikulum cloud computing untuk SMK, tapi memang belum 100% di-approve, masih on progress begitu kan. Ya mungkin setelah itu nanti sudah di-approve, nanti kita bisa bikin konten dia. Karena kalau sekarang kan ketika kita ngomongin SMK, banyak banget flavor ya, gitu ya. Ya sebagian besar kalau kita ngomongin Linux, ya Linux Shell itu Linux Debian. Begitu, tapi ada juga yang Ubuntu, ada juga yang lain-lain. Begitu. Ya tapi mungkin nanti ke depannya kita bisa coba set sih. Begitu. Jadi sekarang biasanya kalau saya punya dokumen bentuknya itu docx gitu ya. Kenapa docx? Karena ya nanti saya rilis, kemudian ya teman-teman bisa rebranding, misalnya teman-teman mau kasih logonya SMK-nya, kemudian teman-teman juga bebas bisa tambahin, jadi konten-kontennya Anda bisa tambahin sendiri, Anda mau tambahin keterangan apa dan lain-lain itu juga bisa, begitu. Oke? Kemudian, nanya apa nih? Ya, ya, jadi tadi contoh kasus sederhana yang menggunakan SageMaker, ya yang paling gampang yang dulu pernah saya lihat di punyanya teman saya ya, ya itu ya dia bisa tahu tentang tahu sama tempe gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya Doni, ya Doni itu evangelisnya AWS, ya paling gampang ya dia bikin itu tahu sama tempe. Oke, itu yang paling simpel. Tapi kalau misalnya Anda nanya aplikasinya gimana sih, masa tahu sama tempe? Ya aplikasinya tadi saya bilang ya untuk di agrobisnis, untuk di asuransi mobil, begitu kan. Nah itu bisa pakai, tapi itu mesti pakai SageMaker. Teman saya juga solution arsitek juga di AWS. Kemarin mereka main-main itu untuk ini, untuk tentukan mainan gitu, karena mainan dia banyak gitu kan. Dia bisa tentukan ini Kamen Rider atau Shadow Moon atau Doraemon gitu kan. Jadi kalau Anda kasih lihat nih gambar Doraemon, dia tahu oh itu Doraemon. Oh, itu Kamen Rider. Misalnya kayak itu tuh tapi sampel doang sih. Oke, kalau di Indonesia ya cukup banyak. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya WWF ya. Bukan yang Smackdown bukan. Jadi WWF itu yang untuk perlindungan satwa liar, yaitu untuk identify orang utan. Gitu. Jadi orang utan di Indonesia di-identify dengan SageMaker. Begitu. Oke. Kemudian apa lagi nih? Eh Ya, kalau ini ada yang nanya tentang IoT, apakah IoT itu bisa menggunakan AI service? Ya, sebenarnya bisa juga. Jadi kalau AI service itu kan kemampuan mereka untuk berpikir gitu, kemampuan mereka untuk mengolah data, begitu kan. Jadi kalau ya saya ke depan mungkin di tahun depan akan lebih banyak ke IoT juga. Jadi kalau IoT itu kan sebenarnya kalau biasa kita belajar itu lebih banyak ke sensor ya, kita lebih banyak ke microcontroller ya. Ya kita punya microcontroller, kemudian microcontroller itu bisa melakukan sesuatu, bisa nyalah matiin, kemudian kita bisa sensor, mungkin sensor apa ya, sensor cahaya, sensor suhu gitu kan. Itu adalah input ya, input itu ngambilnya dari barang-barang microcontroller itu. Terus kalau dia mau bikin lebih pintar lagi itu bagaimana? Ya mereka itu masuk ke IoT Hub. IoT Hub itu ada di AWS. Itu ya salah satunya. Jadi data-datanya itu dikirim ke IoT Hub. Kemudian dari IoT Hub itu ya data itu harusnya disimpan ke database, misalnya ke DynamoDB. Pakai apa? Ya pakai Lambda sebenarnya. Ya, jadi dengan Lambda ya dia masukin ke database gitu. Nah kemudian ya dari data-data yang di database itu ya kita bisa olah gitu kan. Kita bisa pakai machine learning atau kita bisa pakai AI service. Ya nantinya kita lihat dong. Kalau misalnya nih, contohnya ini suhunya panas gitu kan. Suhunya panas, mungkin di atas 40 derajat. Oh, ya berarti dengan seperti itu AC-nya tuh harus dinyalahin. Misalnya kayak gitu. Oke, tapi kalau adem-adem aja ya udah santai aja. Misalnya kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya IoT nih. Wah, mesinnya ini udah getar-getar nih, udah kencang gitu kan atau suaranya makin lama makin kencang. Ini berarti semakin lama nih udah mulai mau rusak begitu kan. Kalau mesinnya itu suaranya mulai kencang, ya udah berarti harus ada notification. Notification ya dia akan kasih ke bagian service ya, ke bagian maintenance ya. Ini harus diservis. Nah, jadi sebenarnya kalau IoT itu bisa jadi smart ya kalau kita sambungin ke cloud, kemudian dari cloud tuh kita olah begitu. Ya kalau nggak diolah ya smart doang gitu kan, tapi kan nggak ada AI service ya. Begitu, Pak. Jadi kalau untuk nyalah matiin lampu, ya kalau kemarin kita pakainya Alexa gitu ya. Bisa kalau cuma matiin lampu doang kan, tapi kan itu nggak pinter-pinter amat gitu kan. Bahkan di rumah saya juga ada lampu,
sama, menggunakan WiFi dan lain-lain gitu ya, tapi itu juga nggak smart-smart amat. Saya biasanya saya pakai scheduler kalau lampu di rumah saya. Jadi scheduler itu jadi kalau misalnya sore gitu ya, maghrib mungkin jam 5.30 itu lampunya nyala sendiri. Kayak besok pagi sekitar jam 5.30 atau jam 5 dia akan mati sendiri. Tapi itu saya pakai scheduler modelnya kayak cron job begitu. Jadi rumah saya canggih ya. Jadi ada 20 device lebih yang bisa dikontrol. Ya problem saya satu, itu kalau internet saya mati. Jadi kalau internet saya mati, rumah saya langsung jadi bodoh semua ya. Ya, tapi dengan kita punya scheduler lampu itu, ya itu juga mengatasi masalah kalau misalnya kita lagi mau traveling. Jadi contohnya kalau di Indonesia itu kan kita kan ada Lebaran, ada Tahun Baru, liburnya panjang gitu ya. Kalau libur panjang itu, kalau kita punya rumah, terus rumahnya nggak nyala gitu kan, wah nanti bisa diincar maling ya, susah. Jadi dulu saya juga punya problem kayak gitu. Kalau saya lagi traveling, wah ini rumahnya nanti nggak ada yang nyelamatin lampu, nanti dimasukin orang, malah bahaya kan. Nah tapi sekarang rumah saya udah lebih smart, mereka pakai scheduler aja. Mereka pakai scheduler, dia bisa nyala mati lampunya sesuai dengan schedule yang saya punya. Oke, kemudian ya nantinya belum ada sampai sekarang. Ya nantinya itu juga bisa ada sensornya juga. Jadi dari sensor itu ketika misalnya ada lampu atau ketika ada orang yang keluar, ya nanti lampunya bisa nyala sendiri. Ya jadi ya kecil-kecil lama-lama jadi canggih rumahnya. Oke, eh, pernah ada contoh AI yang pernah dibuat atau enggak? Ya itu tadi contoh-contohnya seperti itu. Kalau sampel ya pasti banyak sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau nggak ada, ini saya stop dulu recording ya. Jadi setelah ini saya akan share dua lab guide ya. Jadi satu itu lab guide tentang serverless, kemudian satu lagi itu lab guide tentang auto scaling. Jadi nanti tergantung teman-teman dalam waktu 30 menit Anda mau coba yang mana. Boleh sih salah satu yang dicoba. Ya itu kan lab guide-nya boleh dibawa pulang ya. Jadi nanti kalau udah selesai, ya Anda boleh bawa pulang kapanpun Anda mau coba, Anda bisa coba. Oke, kalau Anda mau translate itu ke bahasa Indonesia ya juga boleh. Anda mau tambahin logo-logo atau Anda mau memperkaya juga boleh. Memperkaya itu bukan dijual ya, memperkaya itu maksudnya kalau Anda tambahin gambar, Anda tambahin konten itu juga boleh. Oke, saya stop dulu recording ya.